Hai bunda dan teman-teman, assalamualaikum. Buat kalian yang masih punya stok daging kurban, daging sapi, dan pengennya itu menu yang tanpa santan, yuk merapat ke sini. Kita bikin soto daging sapi yang kuahnya itu seger banget. Soto yang aku buat ini kuahnya itu bening, rasanya gurih, seger, aromanya juga mantap. Apa aja bumbunya dan bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Yang pertama kita siapkan daging sapi. Ini aku pakai kurang lebih 800 gram. Udah aku cuci bersih dan aku potong-potong dadu seperti ini ya teman-teman. Dan untuk jenisnya ini aku campur aja pakai khas dalam dicampur dengan daging yang sedikit berlemak. Langkah selanjutnya kita didihkan air kurang lebih 2 liter dan setelah air mendidih kita masukkan dagingnya. Di sini kita akan rebus dagingnya kurang lebih 5 sampai 7 menit untuk menghilangkan kotoran dan sisa darahnya ya teman-teman. Kita bisa setting kompornya di api sedang dan ini kita akan rebus dulu ya. Setelah kurang lebih 7 menit ini kita buka, udah mendidih ya. Kemudian ini dagingnya kita keluarkan dulu teman-teman, kita tiriskan seperti ini dan airnya ini kita buang ya, kita bersihkan juga pancinya. Kemudian kita ganti dengan air bersih kurang lebih 2,5 liter. Kita tunggu sampai mendidih dan setelah mendidih kita masukkan kembali dagingnya. Jadi kenapa air rebusan pertama itu kita buang, supaya nanti kuah sotonya itu bisa bening dan seger ya teman-teman. Dan supaya dagingnya itu berasa gurih, ini aku tambahkan 1 sendok makan garam. Kemudian ini kita akan rebus hingga dagingnya empuk ya. Pakai api sedang cenderung kecil aja dan kita rebus kurang lebih 45 menit. Dan selama itu kita bisa siapkan bumbu dan juga perlengkapan lainnya. Dan sekarang kita akan bikin bumbunya. Masukkan ke dalam cobek 1 sendok teh merica, kemudian setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten, kemudian aku tambahkan 3 biji kapulaga. Ini aku kupas dulu ya bagian luarnya dan kita ambil bagian dalamnya aja. Dan kita masukkan juga 3 kelopak kembang lawang atau kembang peka, kemudian 3 biji cengkeh, dan juga ini aku pakai cabai jawa kurang lebih 1 cm aja. Kemudian bumbu keringnya ini kita haluskan. Kalau teman-teman masak sotonya itu dalam jumlah yang banyak bisa pakai grinder aja. Dan ini kita tambahkan kurang lebih 2 cm kunyit, 4 siung bawang putih ukuran besar, 2 siung bawang merah, dan juga untuk garamnya aku pakai setengah sendok makan ya. Lalu kita ulek lagi sampai benar-benar halus seperti ini, dan ini kita bisa sisihkan dulu. Kemudian kita lanjut ke bumbu pelengkapnya. Kita pakai 2 batang serai, 3 cm kayu manis, 2 lembar daun jeruk ukuran besar, dan untuk lengkuasnya kurang lebih 3 cm. Jahenya juga kita pakai kurang lebih 2 cm, dan untuk daun salamnya 2 lembar. Jangan lupa serai, jahe, dan juga lengkuasnya kita geprek dulu ya. Langkah selanjutnya kita tumis bumbu yang kita ulek tadi ya teman-teman, pakai sedikit minyak aja. Ini kita tumis sampai tanak dan juga agak kering ya, supaya bumbunya itu nggak ada yang langu, sampai minyaknya itu naik. Dan bila bumbunya itu sudah tanak, kita bisa masukkan bumbu cemplungnya atau bumbu aromatik. Kita tumis sebentar sampai aromanya itu keluar. Kemudian kita ambil sedikit air dari rebusan daging di tungku sebelah. Nah ini kita masukkan kurang lebih 2 sendok sayur. Kita jangan matikan kompor dulu ya, kita aduk-aduk seperti ini supaya nggak ada bumbu yang lengket. Kemudian ini kita akan angkat. Lalu rebusan daging yang di sebelah sana aku geser ke sini ya teman-teman. Nah ini kita coba lihat, ini dagingnya sudah agak empuk, tapi karena air kuahnya ini sudah menyusut banyak, jadi aku tambahkan lagi setengah liter air, dan ini kita rebus sekali lagi ya sampai mendidih. Jadi total air di sini 3 liter ya teman-teman. Dan ini setelah mendidih kita masukkan bumbu yang kita tumis tadi, dan sampai di sini itu udah kecium aroma kuahnya itu seger banget teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita tambahkan gula pasir setengah sendok makan. Dan juga nggak lupa di sini aku tambahkan vetsin kurang lebih setengah sendok teh. Oke teman-teman, ini kita akan masak lagi kurang lebih 5 menit. Kita tunggu sampai mendidih lagi ya.
Dan bila sudah mendidih, kita masukkan potongan daun bawang. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang ya. Lalu kita bisa aduk-aduk sebentar, dan ini kuah sotonya itu udah matang ya teman-teman. Kita bisa matikan kompor dan kita bisa panaskan kembali saat akan menyajikan sotonya. Langkah selanjutnya kita siapkan bahan pelengkap sotonya seperti suun. Ini aku pakai suun ya, itu suunnya direndam kemudian disiram air panas. Juga ini ada toge dan juga irisan kol, ini juga disiram pakai air panas aja. Lalu kita siapkan juga irisan daun seledri secukupnya. Dan yang gak kalah penting kita siapkan sambalnya. Ini aku pakai cabai direbus kemudian dihaluskan. Lalu kita tambahkan irisan jeruk nipis dan juga kecap ya teman-teman. Dan yang terakhir kita siapkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng. Ini enak banget untuk nambah aroma sotonya. Nah, sekarang kita akan sajikan sotonya ya teman-teman. Ini kita taruh piring soun, kemudian kol, toge, kemudian kita siramkan kuah sotonya beserta dagingnya. Ini kuahnya harus benar-benar mendidih ya teman-teman. Jangan lupa kita taburkan juga irisan daun seledri, bawang merah goreng, dan juga bawang putih goreng. Kalau bisa bawang putih gorengnya jangan di skip ya, karena ini tuh yang menambah aroma sotonya jadi lebih sedap. Tambahkan irisan jeruk nipis dan juga sambal. Nah, ini udah siap untuk disajikan nih teman-teman. Kalian ngiler nggak nih? Masya Allah, tabarakallah. Semoga resep yang aku share ini bermanfaat ya. Nah, sebelum makan kita kucuri sotonya pakai irisan jeruk nipis kayak gini. Kemudian kita bisa tambahkan kecap secukupnya dan tara, ini dia soto kita udah siap disantap. Bila kalian suka dengan konten yang aku bagikan, kasih aku like. Kalian boleh komen apa aja, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload resep apapun kalian bisa tonton. Thanks for watching dan bye bye. Happy cooking bersama Nana Sam Story.